Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanita Hani dari Prodi Manajemen dengan NIM 289 Di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS dengan mata kuliah Manajemen Logistik dengan dosen pembimbing saya, Bu Wina Sari Kusuma Ningtyas, SIP, SE, MM. Oke, masuk ke manajemen logistik. Manajemen logistik adalah proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian efisien dan efektif dari pergerakan dan penyimpanan barang. Manajemen logistik itu apa? Apakah kalian pernah berpikir bagaimana barang pesanan Anda dari toko online bisa sampai ke tangan Anda tepat waktu? Atau bagaimanakah supermarket selalu tampak penuh dengan barang-barang segar setiap hari? Semuanya ini tidak lepas dari yang namanya manajemen logistik. Kita akan membahas tentang pengertian manajemen logistik, fungsi utamanya, dan strategi apa saja yang bisa digunakan untuk mengoptimalkan sistem logistik. Apa sih manajemen logistik itu? Manajemen logistik itu adalah proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian efisien dan efektif dari pergerakan dan penyimpanan barang, layannya, dan informasi terkait mulai dari titik asal hingga konsumen akhir. Definisi ini menyoroti bagaimana manajemen logistik memainkan peran penting dalam memastikan rantai pasok beroperasi secara lancar dan efisien. Tujuan dari manajemen logistik adalah untuk mencapai efisiensi maksimal dalam rantai pasok dan memastikan kepuasan pelanggan. Ini melibatkan pengelolaan persediaan dengan tepat, transportasi yang efisien, dan pengiriman yang tepat waktu. Manajemen logistik juga bertujuan untuk mengurangi biaya operasional tanpa mengorbankan kualitas layanan. Tujuan manajemen logistik yang pertama itu mencapai target perusahaan. Pada dasarnya, sistem manajemen logistik yang dijalankan oleh suatu perusahaan memiliki tujuan tersendiri. Adapun tujuan umum dari sistem yang digunakan adalah menjalankan manajemen logistik ini adalah untuk membantu perusahaan dalam mencapai target atau tujuan dan sasaran. Jadi manajemen logistik akan terus berupaya untuk lebih berfokus pada pencapaian tujuan perusahaan. Lalu yang kedua, mengadakan persediaan barang. Dalam mencapai target perusahaan, tentunya bagian logistik dari suatu perusahaan terus berupaya untuk mengadakan persediaan barang. Pengadaan persediaan barang ini haruslah dilakukan atau dilaksanakan dengan benar. Upaya ini bisa dilakukan dengan memastikan kuantitas dan kualitas barang. Selain itu, segala upaya perlu dilakukan untuk dapat mendukung proses pengadaan barang secara lebih efektif dan efisien. Lalu yang ketiga itu ada menjaga efisiensi dan efektivitas perusahaan. Tujuan lainnya dari manajemen logistik adalah untuk menjaga atau mempertahankan efisiensi dan efektivitas perusahaan. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, bahwa pengadaan barang harus diupayakan agar efektif dan efisien. Demikian pula dengan proses lainnya yang berkaitan dengan logistik. Dalam hal ini, sistem manajemen logistik haruslah bisa melakukan aktivitas untuk mencapainya. Fungsi manajemen logistik yang pertama itu fungsi perencanaan. Sistem manajemen logistik pada dasarnya memiliki beberapa macam fungsi, dan salah satunya adalah fungsi perencanaan. Dalam hal ini, manajemen logistik berfungsi untuk menentukan produk yang akan digunakan beserta skala prioritas serta ketersediaannya. Di samping itu, dalam menjalankan fungsi ini tentunya juga perlu memperhatikan anggaran agar bisa sesuai dengan budget perusahaan. Yang kedua, fungsi penganggaran. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, bahwa sistem yang ada pada manajemen logistik haruslah bisa memperhatikan anggaran. Dalam hal ini, fungsi penganggaran perlu dijalankan sehingga biaya untuk mencukupi kebutuhan logistik bisa terpenuhi. Selain itu, pengadaan barang nantinya bisa sesuai dengan budget yang memang telah disediakan oleh perusahaan.
Fungsi pengadaan. Fungsi pengadaan sebagai salah satu dari fungsi manajemen logistik memiliki makna adanya fokus yang lebih terhadap pengadaan barang. Tentunya pengadaan barang haruslah disesuaikan dengan budget atau anggaran yang memang telah dibuat. Namun jika memang suatu kondisi tertentu menyebabkan pengadaan barang tidak sesuai dengan perencanaan, maka sudah pasti pihak manajemen harus melakukan improvisasi dalam mengelola logistik. Lalu yang keempat, fungsi penyimpanan. Mengenai fungsi penyimpanan dari pihak manajemen logistik, umumnya berkaitan dengan pengelolaan barang yang disimpan dan akan disalurkan. Penyimpanan barang harus dilakukan dengan tepat, misalnya di tempat yang memang telah disediakan oleh perusahaan. Tempat penyimpanan barang juga harus aman sehingga kondisi barang saat keluar dari tempat penyimpanan sama baiknya dengan kondisi barang saat masuk ke tempat penyimpanan. Oke, lanjut. Fungsi yang kelima yaitu fungsi pemeliharaan. Yang dimaksud dengan fungsi pemeliharaan oleh pihak manajemen logistik pada dasarnya meliputi seluruh aktivitas yang dapat memelihara barang sehingga barang aman dan dalam kondisi baik. Sebenarnya tujuan dari pemeliharaan barang sendiri adalah untuk memastikan bahwa barang yang tersimpan dalam tempat penyimpanan tidaklah sampai rusak. Yang keenam, fungsi penghapusan. Satu lagi fungsi dari manajemen logistik yang ada pada perusahaan adalah fungsi penghapusan. Fungsi yang satu ini berhubungan dengan aktivitas dari pihak manajemen untuk memisahkan barang yang telah rusak. Nantinya barang yang telah rusak bisa diperbaiki agar bisa memiliki nilai jual lebih, seperti nilai barang lainnya. Atau barang yang rusak juga bisa diganti dengan barang yang memang sesuai. Yang terakhir, fungsi pengendalian. Ada pula fungsi pengendalian yang juga menjadi bagian dari manajemen logistik. Fungsi ini dilakukan oleh pihak manajemen logistik, tentunya melalui seluruh jenis aktivitas yang sesuai dengan seluruh fungsi yang telah disebutkan di atas. Fungsi pengendalian ini dilakukan dengan tujuan untuk memastikan bahwa fungsi logistik secara keseluruhannya nantinya bisa sesuai dengan apa yang diharapkan oleh perusahaan. Itulah beberapa fungsi dari manajemen logistik. Komponen sistem manajemen logistik. Dalam mengelola sistem manajemen logistik yang baik diperlukan beberapa komponen utama pendukung. Hal tersebut biasanya terkendali pada sistem dan aplikasi inventory yang terintegrasi. Adapun untuk mewujudkan sistem yang tepat tersebut, berikut ini beberapa komponen utama yang mendukungnya. 1. Jaringan fasilitas. Seluruh aktivitas logistik tentunya dapat berjalan dengan baik jika dalamnya terdapat komponen yang dapat mendukungnya. Misalnya saja seperti jaringan fasilitas yang menjadi salah satu komponen bagi manajemen logistik. Hal ini meliputi pabrik dan gudang serta toko pengecer yang tentunya kesemuanya ini menjadi fasilitas penting bagi sistem manajemen logistik. Lalu, layanan transport. Selain itu, terdapat pula komponen transportasi yang sudah pasti diperlukan dengan tujuan sebagai media atau alat pengangkutan barang. Dengan adanya transportasi ini, nantinya kecepatan pelayan pada pelanggan bisa terjamin sehingga perusahaan dapat memuaskan pelanggan. Lanjut, untuk komponen sistem manajemen logistik yang selanjutnya adalah pengadaan material. Komponen lainnya dari manajemen logistik yang turut berpengaruh pada kinerja sistem dari manajemen logistik itu sendiri adalah pengadaan material. Umumnya pengadaan material ini berkaitan dengan pengadaan produk jadi. Pengadaan material ini juga berhubungan dengan proses penetapan jadwal produksi sehingga persediaan selalu ada. Lalu ada proses komunikasi. Hal lain yang juga menjadi komponen dalam manajemen logistik adalah proses komunikasi, yang sudah pasti merupakan aktivitas yang tak bisa dipisahkan dari suatu sistem logistik. Komunikasi dalam hal ini tentunya juga meliputi seluruh aktivitas dalam memberi informasi agar bisa berjalan secara lebih efisien.
Selain itu, proses komunikasi juga berkaitan dengan arus informasi itu sendiri yang harus didesain dengan tepat agar dapat mendukung sistem logistik. Lalu ada penyimpanan. Selanjutnya ada pula komponen lainnya yang juga perlu diketahui adalah komponen penyimpanan yang tak kalah pentingnya dari komponen logistik lainnya. Penyimpanan ini menyangkut beberapa aktivitas seperti pergerakan dan pengemasan serta pengepakan. Seluruh kegiatan yang menjadi bagian dari proses penyimpanan ini sudah seharusnya terintegrasi dengan baik secara efektif. Aktivitas dalam sistem yang digunakan pada suatu manajemen logistik tentunya sangat penting untuk kelangsungan perusahaan. Untuk mempermudah proses manajemen logistik, Anda bisa menggunakan bantuan software terbaik agar sistem manajemen logistik bisa berfungsi secara maksimal, seperti Oktri Software Logistik Indonesia yang terpercaya dalam membantu mendigitalisasikan bisnis logistik Anda. Manfaat manajemen logistik. Manajemen logistik memiliki manfaat yang sangat penting bagi kelancaran proses pengiriman barang. Dengan menerapkan manajemen logistik yang baik, perusahaan dapat memperoleh berbagai keuntungan, antara lain mengurangi biaya operasional. Dengan mengoptimalkan aliran barang dan jasa, manajemen logistik dapat mengurangi biaya transportasi, penyimpanan, penanganan, dan administrasi. 2. Meningkatkan pelayanan pelanggan. Dengan menyediakan barang dan jasa yang tepat waktu, berkualitas, dan sesuai dengan spesifikasi pelanggan, manajemen logistik dapat meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Yang ketiga, meningkatkan fleksibilitas dan daya saing. Dengan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan permintaan atau kondisi pasar, manajemen logistik dapat meningkatkan kemampuan perusahaan untuk merespon peluang atau ancaman. Yang keempat, meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Dengan meningkatkan koordinasi dan integrasi antara fungsi-fungsi logistik dan rantai pasokan, manajemen logistik dapat meningkatkan aliran informasi, mengurangi pemborosan, dan meningkatkan kinerja proses. Tugas manajemen logistik. 1. Indikator-indikator seperti tingkat layanan, biaya per unit, siklus waktu, dan lain-lain. 2. Mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah atau hambatan yang terjadi dalam aktivitas logistik. Yang ketiga, melakukan analisis dan perbaikan proses logistik secara berkelanjutan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Yang keempat, berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak-pihak internal dan eksternal yang terlibat dalam aktivitas logistik seperti pemasok, pelanggan, departemen lain, pihak berwenang, dan lain-lain. Yang kelima, melakukan pengembangan sumber daya manusia yang berkaitan dengan aktivitas logistik seperti rekrutmen, pelatihan, motivasi, dan lain-lain. Yang keenam, melakukan analisis dan perbaikan proses logistik secara berkelanjutan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Yang ketujuh, berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak-pihak internal dan eksternal yang terlibat dalam aktivitas logistik seperti pemasok, pelanggan, departemen lain. Yang ke-8, melakukan pengembangan sumber daya manusia yang berkaitan dengan aktivitas logistik. 4. Peran strategis manajemen logistik. Manajemen logistik memainkan peran strategis dalam keberhasilan bisnis, terutama dalam era globalisasi dan persaingan yang ketat. Berikut adalah beberapa peran penting dari manajemen logistik. 1. Optimalisasi rantai pasok. Manajemen logistik membantu mengoptimalkan rantai pasok dengan memastikan aliran barang dan informasi dari pemasok hingga pelanggan berjalan dengan lancar. Koordinasi yang baik di dalam rantai pasok meminimalkan kesalahan dan mengurangi waktu tunggu, sehingga meningkatkan efisiensi secara keseluruhan. 2. Pengendalian persediaan.
Pengendalian persediaan yang baik adalah kunci untuk menghindari kekurangan atau kelebihan stok. Manajemen logistik berperan dalam membantu persediaan dengan tepat, memprediksi permintaan dan menjaga tingkat persediaan yang optimal untuk memenuhi permintaan pasar. Yang ketiga, pengiriman dan distribusi. Manajemen logistik memastikan bahwa produk dikirim dengan tepat waktu ke tujuan yang tepat. Pengiriman yang efisiensi membantu mengurangi biaya transportasi dan mempercepat waktu pengiriman, meningkatkan kepuasan pelanggan. 4. Pengurangan biaya operasional. Dengan mengoptimalkan proses logistik, perusahaan dapat mengurangi biaya operasional mereka. Manajemen logistik mencari cara untuk menghemat biaya tanpa mengorbankan kualitas dan kepuasan pelanggan. Strategi efektif untuk manajemen logistik yang sukses. Manajemen logistik yang sukses melibatkan penerapan strategi-strategi yang tepat untuk meningkatkan efisiensi dan keberhasilan. Beberapa strategi efektif yang dapat diterapkan adalah 1. Menerapkan sistem informasi logistik. Menerapkan sistem informasi logistik yang terintegrasi membantu dalam pemantauan real-time dari seluruh proses logistik. Informasi yang akurat dan up-to-date memungkinkan pengambilan keputusan yang tepat waktu. 2. Mengoptimalkan pergudangan dan distribusi. Pengoptimalan operasi pergudangan dan distribusi mempercepat aliran barang dan mengurangi waktu tunggu. Penggunaan teknologi otomatis dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi kesalahan manusia. 3. Mengintegrasikan transportasi dan efisiensi. Mengintegrasikan sistem transportasi dengan efisiensi membantu mengurangi biaya dan waktu pengiriman. Kemitraan dengan perusahaan transportasi yang handal dapat meningkatkan efisiensi operasional. 4. Mengukur kinerja logistik secara teratur. Mengukur kinerja logistik secara berkala membantu mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. KPI, Key Performance Indicator, yang tepat dapat digunakan untuk mengukur efisiensi dan efektivitas operasi logistik. Teknologi terbaru dalam manajemen logistik. Teknologi terus berkembang dan membawa inovasi dalam manajemen logistik. Beberapa teknologi terbaru yang sedang digunakan dalam industri ini termasuk 1. Internet of Things atau LOT. LOT memungkinkan perangkat dan peralatan logistik untuk terhubung dan berkomunikasi pada satu sama lain. Dengan menggunakan sensor dan alat pemantauan, perusahaan dapat melacak kondisi persediaan dan mengoptimalkan aliran barang. Yang kedua, penerapan Big Data. Big Data memungkinkan analisis data besar dalam waktu nyata. Informasi yang dihasilkan membantu perusahaan dalam pengambilan keputusan yang lebih cerdas dan akurat. 3. Teknologi pencitraan. Teknologi pencitraan seperti penggunaan drone dan pemindahan otomatis membantu dalam pemantauan persediaan dan memeriksa kondisi barang dengan cepat dan efisien. Contoh kasus sukses penerapan sistem manajemen logistik. PT Dinamika Distribusi adalah sebuah perusahaan distribusi barang konsumen yang menjual berbagai macam produk, mulai dari makanan hingga barang elektronik. Mereka memiliki lebih dari 50 truk distribusi yang setiap harinya melakukan pengiriman barang ke ratusan toko di seluruh Indonesia. Namun PT Dinamika Distribusi menghadapi masalah besar dalam pengelolaan logistiknya. Mereka seringkali mengalami penundaan dalam pengiriman, stok yang berlebihan di gudang, dan sulitnya melacak posisi truk distribusi secara real-time. Untuk mengatasi masalah ini, PT Dinamika Distribusi memutuskan untuk melakukan perubahan besar dalam manajemen logistiknya. Berikut adalah beberapa strategi yang
mereka terapkan. 1. Sistem manajemen gudang. Untuk mengatasi masalah stok yang berlebihan, PT Dinamika Distribusi mengimplementasikan WMS. Sistem ini membantu mereka dalam mengontrol stok dan memprediksi kebutuhan stok, sehingga mereka bisa menghindari kelebihan atau kekurangan stok. 2. Fleet Management System (FMS) untuk melacak posisi truk distribusi secara real-time dan merencanakan rute pengiriman yang efisien. PT Dinamika Distribusi mengimplementasikan FMS. Sistem ini juga membantu mereka dalam menghemat bahan bakar dan mengurangi waktu pengiriman. Yang ketiga, manajemen hubungan dengan pemasok SRM. Untuk memastikan ketersediaan barang dari pemasok, PT Dinamika Distribusi menerapkan SRM. Dengan SRM, mereka bisa bekerja lebih dekat dengan pemasok dan memastikan bahwa barang yang dibutuhkan selalu tersedia. Dengan penerapan strategi ini, PT Dinamika Distribusi berhasil mengatasi masalah mereka dalam manajemen logistik. Mereka kini dapat melakukan pengiriman barang secara tepat waktu, mengurangi biaya operasional, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Kini PT Dinamika Distribusi menjadi contoh sukses manajemen logistik yang efektif dan efisien. Kesimpulan dari manajemen logistik adalah proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian aliran barang, informasi, dan sumber daya titik asal hingga tujuan akhir, dengan tujuan mencapai efisiensi dan efektivitas dalam rantai pasokan. Manajemen logistik yang baik dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Elaborasi manajemen logistik memainkan peran penting dalam keberhasilan bisnis, terutama dalam mengolah rantai pasokan yang kompleks. Berikut adalah beberapa aspek penting dari kesimpulan manajemen logistik. Yang pertama, perencanaan. Manajemen logistik dimulai dengan perencanaan yang cermat, termasuk estimasi kebutuhan, pemilihan jalur transportasi, dan pengelolaan gudang. Pelaksanaan. Proses pelaksanaan melibatkan pengadaan, penyimpanan, pengiriman, dan penanganan barang. Lalu, pengendalian. Pengendalian memastikan bahwa barang bergerak sesuai rencana, kualitas terjaga, dan biaya tetap terkontrol. Efisiensi dan efektivitas. Tujuan utama manajemen logistik adalah mencapai efisiensi dan penggunaan sumber daya, waktu, biaya, tenaga, dan efektivitas dalam mencapai tujuan organisasi, yaitu memenuhi kebutuhan pelanggan dengan tepat waktu dan biaya yang optimal. Manfaat. Manajemen logistik yang baik dapat menghasilkan manfaat seperti pengurangan biaya operasional, peningkatan pelayanan pelanggan, dan peningkatan fleksibilitas dan daya saing. Lingkup. Manajemen logistik mencakup berbagai aspek seperti pengadaan, penyimpanan, transportasi, distribusi, dan pengurusan inventaris. Dengan kata lain, manajemen logistik adalah tentang mengoptimalkan aliran barang dan informasi dari rantai pasokan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas, sehingga organisasi dapat mencapai tujuan bisnisnya dengan lebih baik. Baik, sekian presentasi dari saya mengenai manajemen logistik. Terima kasih.